Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Alhamdulillah. Kalian masih ingat gak kita ada tugas? Emang tugas apa, Per? Tugas bikin video. Masa kalian lupa sih? Kita satu kelompok loh. Emang di dalam videonya ada aspek apa aja? Kamu pengen tahu? Nah, kalau kamu pengen tahu nih, temanku bisa jelasin. Nah, aspek dalam videonya itu ada peran masyarakat menghadapi hoax dan radikalisme serta disinformasi dan intoleransi. Oke teman-teman, jika kalian ingin tahu dari contoh 4 aspek tersebut apa aja, simak video ini. Jadi gini Rek, aku mau cerita. Sekarang kan ada undang-undang baru yaitu RUU TNI itu, yang dimana kalau menurut saya sih, saya ini sih gak setuju sama undang-undang itu, karena pemikiran saya dimana nantinya orang yang udah terikat di instansi pemerintahan, contohnya di TNI itu tadi, bisa untuk duifungsi, yang dimana bisa mencabang di instansi pemerintahan lain, contohnya itu untuk mengelola pemerintahan, contohnya di kepala desa, ketua RT ataupun bagian-bagian pemerintahan lainnya. Bener juga tuh, kita juga pernah hidup di masa Orba kan ya, yang kita diatur oleh pemerintah, oleh instansi militer juga. Jadi apa ya, kita kesannya dari negara yang demokrasi malah kehambat oleh sistem itu sendiri, kan rugi sendiri kita negara ini. Jadi gimana? Nah, dari contoh Orde Baru juga, kita juga bisa ngambil pelajaran tentang di mana mahasiswa dan warga susah untuk beraspirasi, menyuarakan suaranya. Ya nggak? Bener nggak? Yang membuat demokrasi di Indonesia ini nggak maju, bahkan bisa membuat aspirasi masyarakat dan mahasiswa ini terhalang karena adanya difungsi itu. Kalian itu salah, Rek. Itu nggak seperti apa yang kalian pikirin. Undang-undang itu nggak sekejam itu kok. Dan juga lagi sekarang kan pasti dipikirkan. Nggak separah itu kok kalian. Sekejam itu gimana? Bener katanya Ray, pada saat zaman Orde Baru kemarin, masyarakat sipil kan banyak yang tidak bisa berpendapat karena itu dibatasi oleh pemerintahan itu tadi. Dan juga di mana TNI dilegalkan untuk bersenjata. Bisa-bisa mereka juga semena-mena kalau megang duifungsi tersebut di bagian sipil. Sekarang kalau berbicara soal TNI yang legal dalam hal senjata, sekarang kan Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi tidak bisa semena-mena menembak orang, karena di Indonesia yang diprioritaskan dalam hukumnya itu adalah HAM. Yang dibilang Atan itu bener banget. Soalnya nggak mungkin juga lah seorang TNI menembak orang-orang tanpa memikirkan sebuah HAM. Karena mereka pun itu berdiri di bawah aturan. Dan lagi pula yang kalian pikirkan kan difungsi. Difungsi di sini tuh nggak seperti apa yang kalian pikirkan kok. Itu maksudnya di 15 lembaga, yang dimana itu untuk pertahanan negara juga, seperti Bakamla, Basarnas, itu juga loh di situ. Kalian salah paham kok. Kalian salah paham dengan itu semua. Kayaknya betul juga tuh. Selama ini kita menyalah-nyalahkan undang-undang TNI, tapi kita nggak tahu benar-benar isi undang-undang itu apa. Kalian nih tahu apa sih tentang pemerintahan? Sekarang loh banyak pemerintahan yang bohong, baik di luar jadi di dalam. Aku ikut novel aja karena sekarang pemerintahan nggak bisa dipercaya. Dari video sebelumnya, kita dapat mengambil contoh suatu tindakan radikal, yang mana radikal itu adalah suatu tindakan fundamental atau inginkan perubahan secara ekstrim dan kekerasan. Peran kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi radikalisme ini adalah memilah dan memilih pemahaman mana yang mengajak kita untuk melangkah maju atau menjadi lebih baik, dan mana yang mengajak kita melangkah mundur atau menjadi lebih buruk.
Pada tahu nggak berita baru? Apa itu berita apa nih? Ijazah presiden palsu tahu? Masa bener? Iya, aku baca-baca berita. Nih, nyampe UGM sendiri klarifikasi. Kalau aku sih nggak percaya Per adanya berita-berita kayak gini. Bener sih ini katanya Ferdi. Ini juga sempat di-repost sama detik.com. Nah, lihat tuh. Penulisannya aja beda. Ijazah zaman dahulu sama zaman sekarang tuh beda. Tapi kan dua ini kan tetap media bro. Ini bisa aja buat-buatan orang yang nggak suka sama presiden kita yang sebelumnya. Tapi kalau semisal beneran palsu, ini bahaya bro. Ya makanya berita-berita kayak gini nggak bisa kita tampung secara mentah bahwasanya ini benar. Nah, aku setuju sama Ilman sih. Karena sebelum kita menelan mentah-mentah berita ini, kita harus cross check dari sumber-sumber lain kan. Betul kan? Benar. Oh alah gitu ya man. Makasih ya. Aku pikir kayak gini bener. Ternyata salah pemikiranku. Kedepannya kalau kita mendapat berita seperti ini, kita harus cek lebih banyak lagi berita kalau iya, memang oke. ini benar. Paham. Makasih ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, dari video sebelumnya kita membahas tentang hoax. Hoax adalah informasi palsu atau kabar yang dapat menyesatkan atau menipu. Dari video sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa kabar tersebut adalah kabar yang tidak dapat dipercaya atau sulit dipercaya. Vi, bentar lagi kayaknya masuk waktu zuhur. Kamu nggak sholat? Oh iya, Vi. Bentar lagi kan duhur. Benar juga ya. Ayo temenin aku bareng yuk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Itu ngapain, Nang? Loh, orang tahu ya? Ngapain sih? Nunggu apa itu orang? Ngapain sih? Man, ngapain kamu kesini? Kamu kan orang Kristen. Nungguin Raffi, emang nggak boleh? Ya gak boleh lah, kamu kan non-Islam. Kata siapa nggak boleh? Lah, emang nggak boleh nggak sih orang nonis ke masjid? Loh, Apa ini rame-rame? Lah, ini nih orang nonis ngapain katanya ke masjid? Enggak, mereka berdua memang aku yang ngajak. gak boleh lah, kan orang non-Islam gak boleh kok. Nah, Pal, jadi gak boleh gitu. Di dalam negara itu banyak sekali agama. Jadi kalau kamu gitu, kamu namanya intoleransi. Oh gitu ya. Ya udah Man, maaf ya. Iya, aku maafin. Nah, dari video sebelumnya kita belajar intoleransi. Nah, intoleransi itu sendiri adalah sikap tidak mau menerima perbedaan, mau itu dari hal keyakinan atau cara hidup orang lain. Nah, dari video sebelumnya kita belajar untuk menghargai keyakinan perbedaan agama. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi bila teman kita mempunyai perbedaan agama. Oh iya, besok kan libur. Gimana kalau nanti malam? Boleh juga tuh. Tapi ini ada tugas bahasa pemrograman. Ya? Iya, kan aja nanti malam kalian ngopi. Gampang tuh. Tapi ini nggak tahu info nggak kalau Jakarta sekarang banjir. Cari itu nenggalamin apa? Jabodetabek kan. Tangerang, Bekasi juga parah mau banjirnya. Itu bukannya udah lama. Kalau yang aku baca itu udah lama soalnya. Salah kamu Nandre, bener. Bener kan? Ada Soalnya aku infonya. pernah baca. Ada ini infonya. Kemarin aku lihat ini. Itu emang ada, Rey. Cuman emang dampaknya itu gak sebesar itu. Nah, dan itu terjadi tahun 2020. Coba dari infonya ada. Ini loh, Rey, bukti yang valid. Kalau banjir di Jakarta itu tahun 2020. Ini berarti salah ya? Iya, kamu itu disinformasi. Salah, kamu tahu dari info ini kan ya? Iya. Salah kita. Berarti yang benar itu kan? Iya, ini yang benar. Berarti sekarang gak banjir kan? Udah enggak. Dari video sebelumnya kita udah belajar apa itu disinformasi. Nah, disinformasi sendiri adalah suatu informasi yang sengaja disebarkan untuk kepentingan ekonomi, politik, ataupun untuk menggiring opini publik. Nah, oleh karena itu kita
sebagai mahasiswa harus dapat memilah dan memilih mana informasi yang benar, bahkan apa itu informasi yang valid. Jadi kita tahu mana informasi yang jelas untuk kita terima, mana informasi yang nggak jelas untuk kita hiraukan saja.